Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kadin atau yang mewakilinya Bapak Ahmad Oting. Yang saya hormati para jajaran Bapak dan Ibu dan host kita Ibu Dewi Guntur dan semua yang hadir di sini. Tak saya sebutkan satu persatu namanya tanpa mengurangi rasa hormat saya. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmat di pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat umur, sehingga kita bisa bertatap muka dalam media Zoom ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi hidup kita dan menjadikan waktu-waktu kita bermanfaat insyaallah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu disampaikan kepada junjungan kita, panutan kita, suri teladan kita, qudwah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat, kerabat dan juga umatnya yang senantiasa mengikuti jejaknya dan mengamalkan ajaran-ajarannya. Para bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema pada siang hari ini atau pagi hari ini cukup menarik, yaitu bekerja dalam bulan Ramadan. Tentunya kita tahu bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang diwajibkan bagi umat Islam untuk melakukan ibadah puasa. Namun seringkali Ramadan dijadikan sebagai bulan yang malas-malasan, ya lemas-lemasan, ya karena faktor puasa tidak makan dan minum. Maka pertama ada dua yang saya ingin sampaikan, ya bahwa ada dua yang ingin saya bahas. Yang pertama adalah urgensi bekerja. Yang kedua adalah bekerja di bulan Ramadan. Bagian pertama adalah urgensi bekerja. Bekerja adalah merupakan salah satu wasilah atau media cara kita bisa mengais rizki, mendapatkan rizki. Ya. Jadi ketika kita ingin mendapatkan rizki, kita bekerja. Ya, salah satu medianya. Ya, ada media lain seperti berdagang, ya, tijarah, melakukan bisnis, ya, atau mengajar atau mempunyai skill yang lainnya. Tapi semua itu dalam lingkup yang namanya amal, ya. Jadi bahasa Arab namanya amal, yaitu pekerjaan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. Kemudian kami jadikan kalian pemimpin-pemimpin di muka bumi, khalifah, setelah mereka. Ya, khalifah itu artinya pengganti, ya. Asal katanya dari khalafa yakhluqu, khalafa yakhlufu khalafan, menggantikan, yaitu orang yang diwakilkan. Ya, diwakilkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengelola bumi. Ya, agar kami melihat apa yang kalian perbuat. Ya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengaitkan antara tugas khalifah atau mengaitkan tugas khalifah itu dengan job, ya, dengan pekerjaan. Makanya Qatadah mengatakan, ya, kami tidak, ya,
Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kami sebagai khalifah, sebagai pemimpin kecuali untuk melihat pekerjaan-pekerjaan kami. Maka perlihatkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala pekerjaan kalian yang baik di siang hari dan di malam hari. Di manusia itu memiliki kelebihan, memiliki tugas sebagai khalifah. Nah, khalifah ini ya, tidak mungkin bisa mengelola bumi tanpa melakukan sesuatu. Nah, inilah yang disebut dengan pekerjaan. Ya. Mengapa manusia menjadi khalifah? Karena memang manusia adalah satu-satunya makhluk yang mampu untuk mengelola bumi, yang mampu untuk menata, mengatur apapun yang ada di bumi. Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan bagimu di dunia seluruhnya. Jadi semua yang ada di bumi ini, kata Allah Subhanahu wa taala, itu untuk manusia, ya, manusia yang memiliki kemampuan untuk mengelolanya. Ya, sekarang kita lihat sekarang. Ya, mari kita lihat, ya, kita pakai baju siapa yang bikin? Manusia. Ya, siapa yang pakai? Manusia. Ya, hewan tidak perlu pakai pakaian, betul? Oh, saya ini punya kucing nih ya, mau kasih pakaian lebaran ya. Ada nggak kita kepikir demikian? Tidak. Ya. Sekarang kita masak dengan menu-menu yang luar biasa di bulan Ramadan ini, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, ada yang masak kolak, ada yang masak semur, ada yang masak rendang, ada yang masak ketupat. Oh, ini bikin lapar nih Stas ya katanya. Ya, semua itu siapa yang buat? Adalah manusia. Untuk siapa? Untuk manusia. Nah, karena manusia tadi disebutkan ia mengelola apapun yang ada di bumi ini ya. Tadi misalnya pakaian, kemudian juga ya makanan, kemudian juga dari tambang ya, hasil-hasil bumi ini untuk siapa? Manusia. Ya, orang berebut mencari emas, baik itu yang sudah ada tempatnya, misalnya di Freeport misalnya, atau mencari harta karun ya. Siapa yang mencarinya? Apakah hewan? Tidak, tentu manusia. Manusialah yang memiliki kemampuan itu. Maka ini kita fahami bersama bahwa manusia sebagai khalifah, ya, sebagai wakil Allah Subhanahu wa taala, sebagai pemimpin, tidak mungkin bisa mengelola bumi ini tanpa melakukan pekerjaan, ya. Nah, pekerjaan orang kan beda-beda ya. Bapak Ibu semua sekarang di Dukcapil ya. Ada yang di dinas apa, ada yang di dinas lingkungan, ada yang di dinas kesehatan, ya beda-beda ya. Ada yang PNS, ada yang non PNS, pekerjaan sampai pedagang, bukan pedagang, guru, pengajar, ya itu semuanya adalah pekerjaan, termasuk saya sebagai ya tokoh agama atau ya sebagai dai, ya itu adalah pekerjaan. Jadi ini yang perlu kita pahami bersama, bahwa pekerjaan itu adalah mutlak ya, wajib ya bagi makhluk yang namanya manusia. Baik. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak punya pekerjaan? Kan begitu. Ya, ya. Nah, ini beda lagi masalahnya ya. Tapi secara fitrah manusia itu ya bekerja. Bekerja apapun yang ia bisa lakukan ya. Kalau ibu-ibu gimana nih ya, di Dukcapil atau yang lainnya ya. Kalau di Dukcapil sudah kerja alhamdulillah, tapi orang yang tidak duduk sebagai ASN pun ya di rumahnya bekerja. Ibu-ibu memasak ya, mengurusi ya, atau mengurus suami, mengurus anak ya, kemudian beres-beres rumah itu juga pekerjaan ya. Jadi semua ada
kerjanya. Anak apa kerjanya? Belajar. Ya. Belajar ya. Walaupun belajar di musim pandemi ini ya lumayan enak ya. Betul Bapak? Ya. Iya, jadi daring ya. Ya. Jadi ada kelebihan dan kekurangan lah. Ya kekurangannya ya kalau daring kadang kan ya mungkin koneksi internetnya lagi bermasalah atau lagi di luar nggak fokus atau juga ya namanya doang ada ya tapi orangnya nggak ada ya itu ada kekurangannya tapi kelebihannya adalah ini fasilitas yang harus kita syukuri bahwa di musim yang belum stabil ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita jalan untuk bisa berkomunikasi ya dengan ya memanfaatkan teknologi. Baik. Juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan afahasibatum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Ini dalil yang kedua tentang urgensi bekerja. Jadi yang pertama tadi tentang masalah khalifah, tentang masalah wakil Allah atau orang yang dipercayakan untuk ya mengelola bumi. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menegaskan ya bahwa ya apakah kalian menyangka kami menciptakan kalian itu sia-sia? Ya. Dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami. Gitu ya. Jadi artinya kalian di dunia itu tidak sia-sia. Apapun yang kalian lakukan akan dipertanggungjawabkan, ya. Artinya, ya, seorang manusia ia harus bekerja yang baik. Ya. Ia harus apa? Bekerja yang baik. Ia tidak boleh menyia-nyiakan dirinya. Ia tidak boleh menyia-nyiakan keluarganya, gitu ya. Kalau kita tidak mencari pekerjaan, ya, maka kita akan menyia-nyiakan diri kita. Ya. Tidak bekerja, kita akan menyia-nyiakan keluarga kita. Nah, itu adalah dosa. Dan nanti di hari akhir Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban atas apa yang kita lakukan. Afahasibatum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa manusia ya tidak diciptakan dengan sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya. Tuhan kami, Engkau tidak menciptakan hal ini dengan untuk sia-sia. Jadi semuanya harus diposisikan dengan porsinya ya. Semuanya harus dicapai dengan cara-cara yang dibenarkan. Ya. Baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, mengapa kita bekerja? Karena tadi di awal saya singgung bahwa bekerja adalah salah satu media untuk mendapatkan rizki. Ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mendapatkan atau mengais rizki ya. Allah Subhanahu wa taala fabtaghu 'indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lah ya. Carilah di sisi Allah Subhanahu wa taala rizki ya. Beribadalah dan syukurlah kepadanya ya. Jadi yang memberikan rizki adalah yang disembah ya. Jadi kita mencari rizki itu minta kepada Allah agar kita diberikan ya rizki ya, diberikan harta, diberikan uang agar kita bisa hidup ya. Itu Allah Subhanahu wa taala jelaskan fabtaghu 'indallahi rizqa wa'buduhu washkurulah. Carilah di sisi Allah Subhanahu wa taala rizki, sembahlah dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan rezeki kita bekerja gitu ya. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma akala ahadun minkum ta'aman fid dunya khairun lahu min an ya'kula min 'amali yadihi." Tidaklah seseorang di antara kalian makan makanan ya satu makanan di dunia lebih baik darinya ya, daripada ia ya makan dari pekerjaannya sendiri
Jadi artinya apa? Apa yang kita hasilkan dengan jerih payah kita, dengan keringat, dengan usaha kita itu lebih baik daripada seseorang yang tidak kerja, gitu ya, yang mengharapkan bantuan orang. Ya. Makanya kita lihat ada sungguh sangat kita iba ya melihat ada orang-orang yang tua yang udah 70, 80 masih bawa gerobak. Isinya apa? Isinya pisang. Isinya apa? Isinya perabotan. Dijual ya. Kenapa? Karena tidak mau minta-minta. Ya. Nah, ini. Karena Yusuf alaihi salam ya, adalah seorang nabi. Kita tahu Yusuf alaihi salam, tapi beliau meminta pekerjaan, ya. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kata-katanya. Qala ja'alni 'ala khazainil ardi inni hafizun 'alim. Dia berkata kepada pemimpin Mesir, ya, wahai pemimpin Mesir, ya, berikan aku pekerjaan, ya, di mana aku menjadi orang yang bertanggung jawab atas pembendaharaan ya bumi Mesir ini. Ya, jadi bendahara gitu. Menteri apa tuh? Ya, menteri keuangannya lah gitu ya, yang juga apa? Masalah pasokan pangan di Mesir itu dipegang ya wewenangnya oleh Nabi Yusuf alaihi assalam. Bekerja. Ya. Kemudian Nabi Daud alaihi salam juga dikatakan wa'allamnahu san'ata labus. Dan kami ajarkan kepada Daud alaihi salam pekerjaan membuat baju besi. Ini Nabi Daud alaihi salam ya, Bapak dan Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, agak unik nih ya. Baik, perbandingan Daud alaihi salam dan anaknya Sulaiman kira-kira begini. Daud alaihi salam dan Nabi Sulaiman adalah kita mengenalnya sebagai nabi, keduanya nabi yang penguasa, ya, raja. Juga Daud alaihissalam dan Sulaiman terkenal sebagai selain raja juga sebagai hakim ya, yang menghukumi kasus-kasus yang ada pada rakyat. Namun yang membedakan antara Daud alaihissalam dengan Sulaiman, yaitu Daud alaihissalam disebutkan dalam Al-Quran dalam ayat ini pada khususnya bahwa beliau memiliki pekerjaan. Subhanallah. Ya, yaitu apa? Yaitu membuat baju besi. Ya, punya keterampilan. Jadi tidak seperti yang digambarkan atau dibayangkan orang bahwa seorang raja itu cuma duduk di sofa ya, sambil nyantai-nyantai gitu kan, angkat-angkat kaki tiduran gitu kan, menyuruh bawahannya untuk melakukan apa saja yang diinginkan ya. Pokoknya namanya raja, anak sultan ya. Nggak ngapa-ngapain ya. Karena setiap hari ada uang, pemasukan per bulan miliaran, bakal triliunan misalnya. Ya, tapi tidak demikian. Bahwa Nabi Daud alaihissalam adalah satu contoh ya bagi kita bahwa Nabi Daud alaihissalam seorang hakim, seorang raja ya, yang berkuasa ketika itu, tapi ia memiliki pekerjaan, keterampilan, yaitu apa? Yaitu membuat baju besi. Jelas ya. Subhanallah. Juga dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menyebutkan ya, wa kana Daud ya'malu min 'amali yadihi. Bahwa Daud alaihi salam ya makan dari hasil kerjanya sendiri, tuh ya. Karena Daud alaihissalam tadi memiliki keterampilan, jadi tidak serta-merta bahwa saya raja, ya udahlah, pokoknya kalian sebagai rakyat, ya apa yang kalian miliki akan saya makan ya. Tidak demikian. Tapi Daud alaihissalam ini contoh yang luar biasa, seorang nabi, penguasa, hakim, tapi ia juga memiliki pekerjaan. Ya. Bahkan seluruh nabi alaihi wassalatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan, ma min nabiyyin illa war'al ghanam. Ya. Tidak ada ya seorang nabi pun ya, tidak ada seorang nabi ya, kecuali apa? Kecuali ia pernah mengembala domba. Maksudnya gimana nih, Kiai? Ya. Maksudnya adalah apa dia punya dombanya itu? Enggak ya. Rasulullah SAW jelaskan
Beliau pernah bersabda, aku pernah menjadi pekerja ya, mengembala domba satu kaum. Jadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya dipekerjakan ya karena waktu masih remaja gitu kan, dan Rasulullah SAW adalah seorang lelaki yang pekerja keras, maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya apa ia mencari pekerjaan, maka dikasihlah pekerjaan apa, mengembala domba. Kira-kira gimana nih? Nah, kalau kita, wah ini Ustaz ya saya mah nggak level mengembala domba nih. Semua nabi, kata Nabi Muhammad SAW, pernah mengembala domba. Dan Nabi Muhammad SAW jelaskan bahwa dirinya pernah menjadi pekerja domba satu kaum. Jadi dipekerjakan, dapat beberapa dirham, dapat beberapa dinar, ya kalau kita nyebutnya rupiah ya. Mendapatkan cuan ya. Cuan arti cuan, bahasa kekinian ya. Untuk mencari cuan, uang. Ya. Maka ini yang perlu kita perhatikan bersama, bahwa ya para nabi juga ya mereka bekerja. Dan juga Nabi Zakaria alaihissalam ya, gelarnya apa Bapak dan Ibu sekalian? An-Najjar. Ya. An-Najjar itu artinya apa? Artinya tukang kayu. Ya, jadi Nabi Zakaria itu punya keterampilan bikin kayu ya. Kayu apa ini maksudnya? Ya kayunya ya bisa kayu bangunan, ya bisa untuk bikin apa, kursi dan lain-lain. Pokoknya Nabi Zakaria sampai digelari An-Najjar. Ya, ini menunjukkan bahwa dalam Islam itu tidak ada pekerjaan yang namanya kasar gitu ya. Wah saya mah nggak bisa kerja kasar gitu ya. Iya. Nah ini mungkin yang masih terjadi dikotomi ya, atau pemisahan. Kita sering lebih baik kerja pakai otak gitu kan daripada kerja pakai otot gitu kan. Padahal ya kedua-duanya tidak bisa dipisahkan. Ya ini juga menunjukkan bahwa tidak ada pekerjaan yang kasar. Ya. Karena nabi seorang manusia yang Allah Subhanahu wa taala muliakan dengan kenabian, dengan risalah ya, dengan pilihan Allah Subhanahu wa taala kepadanya untuk menjadi apa, utusannya. Tapi seorang nabi juga bekerja di sini. An-Najjar, Nabi Zakaria memahat atau membuat apa? Membuat kayu ya. Jadi tukang kayu ya. Bikin kayu ini ya, bikin kayu bangunan, bikin untuk kursi, bikin untuk ya apa tuh kalau kita nyebutnya sekarang, kusen dan lain-lain ya. Pokoknya ini adalah pekerjaan Nabi Zakaria alaihi assalam. Ya. Jadi ini ya urgensinya. Kemudian yang keempat, bahwa bekerja jelas ya lebih baik ya daripada ya minta-minta. Ya tadi kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, sungguh seorang di antara kalian mengikat apanya? Ya. Ahadukum hablahu, ya mengikat barang bawaannya. Bawaannya apa? Yang dimaksud apa? Fayatiya bihuzmatil hatab ala dhahri. Jadi barang bawaannya di sini ditafsirkan yaitu apa? Kayu dari hutan tuh diikat pakai tali tambang, diangkat ya di atas pundaknya. Ya. Jadi kalian melakukan itu ya, membawa kayu-kayu itu yang sudah diikat ya. Kemudian kalian jual ya, kayu-kayu tersebut ya. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala ya, menjaga mukanya tuh Pak. Ya. Bapak dan Ibu sekalian, Rasul bilang apa? Menjaga mukanya. Yakuf artinya apa? Menjaga kehormatan mukanya. Itu lebih baik baginya daripada ia minta-minta kepada orang. Ya. Bisa dikasih atau tidak dikasih. Jadi kalian membawa ya, sepintal dari kayu-kayu di hutan, kemudian kalian beli. Allah Subhanahu wa taala ya, menjaga kalian, ya, menjaga ya, kehormatan diri kalian itu lebih baik daripada kalian meminta kepada orang, bisa dikasih atau tidak dikasih. Ya walaupun misalnya yang kita jual itu nggak banyak, tapi itu lebih
baik daripada kita minta-minta. Ya, bahkan dalam Islam disebutkan ya, bahwa Rasulullah SAW ya, melarang untuk minta-minta, apalagi dalam posisi yang seseorang mampu. Nauzubillah ya. Ya, jadi bekerja lebih baik daripada minta. Ini yang keempat. Juga Allah Subhanahu wa taala jelaskan rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah. Ya, nah ini. Ada orang-orang yang tidak apa? Tidak dibuat lalai oleh perdagangan dan jual beli. Dari zikir kepada Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat. Ya, ini berarti kita sudah masuk bagian kedua ya, bahwa bekerja ya, dalam ibadah ya, atau dengan melakukan ibadah itu harus apa? Harus seimbang. Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahwa ada orang-orang yang tidak menyebabkan perdagangan jual belinya ya, tidak menyebabkan mereka lalai zikir kepada Allah, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Jadi walaupun bapak dan ibu sekarang alhamdulillah ya enak kerjanya gitu kan di depan laptop ya, tapi jangan sampai apa? Jangan lupa nih sholat ya. Udah waktu apa nih? Oh saya udah nggak ingat waktu gitu kan. Kok kamu nggak Pak sholat Ustadz, sih? punten nih. Ya, Kita pakai link Zoom yang 40 menit. Jadi sebentar lagi kalau mati nanti akan kita lanjut di sesi berikutnya ya Pak Ustadz. baik 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 Bu Nanti Dewi ya. akan diinfokan lagi ya. Mangga masih ada 1 menit lagi Pak Ustadz. Iya, Punten. ya pas seperti tadi. Lebih lagi cuma Pak. Ya, jadi keseimbangan. Ya. Ketika kita sudah sangat sibuk, wah saya sibuk nih, Ustaz, saya sibuk nih Kiai, saya nggak bisa. Ya sholat, ya zakat, oh, pokoknya mah yang penting saya dapat uang gitu kan, saya kaya. Tapi lupa ya bahwa ada kewajiban ya, harta yang dikeluarkan. Ya. Maka ini ya, adalah dilalaikan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah." Wahai orang-orang yang beriman, ya, janganlah membuat kalian lalai harta-harta kalian dan anak-anak kalian. Tuh, dari zikir kepada Allah. Jadi yang bisa menyebabkan kita lalai yaitu apa? Harta dan anak. Tuh, ini dalam Al-Qur'an, bukan saya yang menyebutkan. Kok bisa demikian? Ya. Ya karena anaknya mungkin tidak dekat kepada Allah, atau foya-foya, atau ya tidak mau beribadah ya, habis. Ya ampun. Masih. Baik. Sebentar karena ini pemirsa semua yang ada di FB, kita akan bergabung kembali karena ini link Zoom-nya gratis version ya, free version. Baik.